dosa kita, 10 dosa keluarga kita yang tadi saya bilang, 10 keburukan Allah jauhkan setiap bulunya. Bukan bulu di tubuh kita, di hewan kurban itu. Lalu apalagi Bu? Dicatat setiap 10 dari satu bulunya itu 10 kebaikan. Serba 10. Ibu kalau kurban, kira-kira ibu bisa nggak ngitung itu bulunya berapa? Hah? Lah boro-boro ngitung bulu rambut juga kita nggak tahu. Sampai bulu ketek, sampai bulu yang mana juga boro-boro saya ngitung. Betul Bu? Loh, seluruh hewan kurban ketika netes darahnya, makanya dibilang sedekah paling cepat Allah tulis pahalanya itu sedekah makanan. Sekarang kalau ngomong kurban itu makanan apa enggak? Ya itu. Enggak nunggu dimakan, masih dipotong. Saking spesialnya bulan Dzul. Maka bersyukur Allah sampaikan di bulan ini. Sampai sini bisa dipahami? Nah, hari kedua itu disebut hari Arafah. Saya cerita sejarah Arafah. Hari Arafah. Saya cerita tentang kurban. Mulai milah. Milah itu ajaran yang Allah tetapkan dimulai sejak Nabi Ibrahim. Saya ulang-ulang. Allah menciptakan nabi pertama, Nabi Adam. Betul? Nabi Adam ketika diciptakan gak sendiri, dikasih pasangan. Namanya Sayyidatina Hawa. Tapi Nabi Adam gak bisa nahan godaan. Sehingga dari surga yang nikmat turun ke bumi. Ini cerita Tarwiyah Arafah. 2 hari ini sangat spesial. 2 hari ini banyak kisah 70 nabi itu melintasi hari-hari terberatnya, tapi Allah berikan keyakinan, kekuatan di hari Tarwiyah Arafah. Tapi jackpotnya di mana? Arafahnya. Tahu jackpot? Tahu jackpot? Kartu asnya gitu loh Bu. Puncak-puncaknya hari hanya Dzulhijjah kan 10 tuh utama tuh. Jackpotnya itu di mana? Arafahnya. Di Arafahnya. Nah Arafah ini maknanya banyak Bu. Sangat banyak. Saya lupa nggak bawa kitabnya. Makna Arafah itu 5. Luar biasa. Oke, saya lanjut lagi nih. Ini cerita sejarah nggak apa-apa jadinya? Seru. Ngantuk apa enggak ini? Kenapa tuh? Tapi saya setelah bahas ini berharap ibu-ibu jangan punya mental dibagi ya. Jangan mentalnya dibagi ya. Harus punya mental memberi, karena ibu merasa dikasih nih, ibu bersyukur. Cara bersyukurnya ketika mental kita sudah selesai, kita kurban. Walaupun kurbannya kadang lewat nabung, patungan, arisan. Arisan tuh gantian gitu loh Bu. Itu sering saya terapin. Saya nerapin kurban patungan arisan itu dari tahun 2017, hampir 10 tahun. Dan semua berjalan mulus. Bahkan tukang yang kerjaannya cuman, maaf, asisten rumah tangga yang gajinya nggak nyampe 1 juta, tapi bisa kurban 1 keluarga semua. Urut terus. Karena dimampukan itu otak kita. Dimampukan itu mentalnya kita. Orang kalau motor kebeli 5 tapi ngerasa nggak mampu, berarti orang itu kurang bersyukur. Gitu aja udah. Rumahnya direnov bolak-balik, mobilnya dicicil sampai 5 juta,
7 juta tiap bulan. Lah ini 1 tahun cuman bayar 4 juta, bilang nggak mampu. Mental itu berarti. Ibu marah nggak saya ngomong begini? Lagi diem baik, ngerasa kayak ditabokin. Ini bukan ketampar lagi, udah tabok, dicedotin, di sembarang semuanya. Ya ibu kembalikan ke diri ibu lah. Pantaskah saya nggak kurban, sedangkan kendaraan di rumah semuanya bawa, anak, mantu, suami, saya, sampai cucu urusan sekolah ada jatahnya tuh kendaraan. Walaupun motor, rumah saya bagus-bagusin, tapi dunia saya pantesin. Lo akhirat lo saya teledorin. Ibu malu nggak kayak gitu? Kalau saya malu. Masalahnya kita merasa malu nggak kelihatan Allahnya. Betul? Jadi merasa bisa ngeles. Coba kalau ibu diperlihatkan. Kadang kita tuh diperlihatkan rasa syukurnya. Yang ibu perlu itu apa? Muhasabahnya. Saya itu udah bersyukur belum ya? Dititipin begini. Tapi kok ngerasa kurang. Malu sebenarnya saya ini. Tapi kita nggak punya malu. Wong nggak merasa Allah ngawasi kita. Ihsannya nggak ada. Sampai sini bisa dipahami? Sakit hati nggak? Tapi lagi kaget aja bu. Harusnya saya mah mampu. Kenapa ya kok suka ngata nggak mampu? Satu keluarga itu minimal 1, maka gugur yang lain. Saya bacain ya hadisnya. Ini ngajinya begini nggak apa-apa. Ini hadisnya di Bulughul Maram ya bu ya. Disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Disebutkan begini, barang siapa yang ternyata mempunyai kemudahan untuk berkurban namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat. Makanya dasarnya orang kurban itu ada di surah Al-Kautsar, surah andalan ibu-ibu. Kalau sholat baca Tua gapat manam jupan inna a'tainakal. Pendek, jangan dipanjangin. Jangan jadi Kautsar. Harus koser. Baca bareng dulu. Biar nanti kalau zuhur emang udah kebiasaan ina atau ina baik. Nah itu tadi surah yang tadi disebutin Ustaz. Ya kali gitu jadi punya pikiran. Biasanya kan baca doang tuh. Sekarang nggak terima baca, tahu maksudnya. Ini hadis ini ada kaitannya sama Al-Kautsar. Sampai disebutkan bu tentang kurban itu ada di surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Makanya orang yang kurban tapi tak sholat, maka kurbannya sia-sia. Orang sholat doang padahal mampu kebeli hewan kurban. Di ATM mah ada, duit segitu mah ada. Tapi mentalnya bilang enggak ntar urusan masih banyak. Tahu nih kejedot apa ini udah nyungsep kayaknya udah. Tapi ibu marah sama saya. Ibu tetap ngundang saya ngaji nggak? Walaupun saya ngomongnya udah ini pedes tingkat dewa. Di atasnya udah di atasnya dewa iblis. Ya bu ya. Kan ada sambal itu setan. Ini mah udah ngomongnya udah tingkat iblis.
Berarti udah menyayat-nyayat rasanya. Setajam silet. Di tabungan ibu di ATM tuh ada. Saya yakin. Tapi mental ibu mengatakan urusan saya banyak. Itu yang disebut mental tadi. Orang yang sholat sudah dikasih kemampuan bisa loh kebeli hewan kurban, tapi nggak mau kurban. Orang yang begitu, sehebat apapun uang yang dia terima, maka tidak membawa. Berarti saking fokusnya ke saya. Ahai. Tapi nggak di itu kan Bu? Ini ngaji masih merhatiin kucing juga ya, harus perhatian ke sana. Terus nggak merhatiin saya dong. Gak apa-apa, ini tugasnya ibu-ibu ya, mandang ke sana. Oke, saya lanjut lagi, ini masih seru ya. Maka sholat sama kurban itu dua hal tidak bisa dipisahkan. Pernah ada pertanyaan sama saya, Bu, dia itu rajin loh kurban. Orangnya baik, tapi nggak pernah sholat. Duh, fadilahnya orang sholat itu 15 Bu. 5 di dunia, 5 sakaratul maut sama alam kubur, 5 di akhirat. Itu penting banget sholat. Maka pesan surah Al-Kautsar tadi, fasolli, maka sholatlah. Li rabbika, sholatnya kita untuk apa Bu? Ketundukan kita kepada pengakuan kita di hadapan wanhar, dan berkurbanlah. Jadi orang kurban tapi nggak pernah sholat itu seperti orangnya hidup tapi tak pernah memakai baju. Lu orangnya lo hidup ada, asal keluar nggak pakai baju itu nggak punya malu berarti. Paham Ibu ya? Ibu, ini masih ini nggak? Masih seru ya? Saya cerita hari Arafah. Kalau saya Zulhijjah puasa cuman dapatnya 1 hari, boleh? Boleh. Dapat 2 hari, boleh? Boleh. Sebab apa? Satu, saya sakit, nggak apa-apa. Sebab saya haid, boleh. Seperti saya lagi haid, saya ngajarin ibu-ibu bla 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 amalia ini saya tahu. Tapi sama Allah saya dikasih haid. Ya saya nggak bisa puasa. Tapi bukan berarti saya nggak bisa melakukan yang lain. Jackpotnya itu Arafah. Tapi kenapa kok ada tarwiyah, ada Arafah? Walaupun puncaknya itu Arafah. Maka mohon maaf, di hari tarwiyah cerita ini dimulai Allah sematkan, Allah tuliskan, Allah abadikan. Catat 1 di surah As-Saffat. Ini kalau bawa Quran saya bacain sekalian. Ada yang bawa Quran? Gak ada, ya sudah saya aja yang Quran berjalan. Surah As-Saffat ayat 99. Ini dimulai dari sini sejarah cerita. Jadi kalau ibu ngajarin anak-anak ibu, Neng, anak mama yang paling ganteng entong, abang, Neng, sepeninggal mama, tolong jangan remehin Zulhijjah. Tolong berkahi hidupmu, rezekimu, Allah mampukan, jangan tinggalin cerita boleh. Ini dasar kurban nih. Ada di surah As-Saffat juz 23 pojok ke 8 baris sebelah 4 dari bawah sebelah kanan ayat 99, persis kayak Ustadz Adi ya. Bapak, walaupun saya mah ustazah bukan papan atas ya, papan cor-coran. Apa kata
Maka Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Nabi Ibrahim diberikan mantap Arafah, memahami, meyakini, akhirnya mau melakukan kurban. Yang dikorbanin bukan kambingnya, tapi putranya. Itu tepat di tanggal 9. Maka Arafah itu ada yang mengatakan Arafah ya'rifu, mengenali, memahami, memahamkan, meyakinkan betul-betul ini loh perintahnya Allah. Itu disebut Arafah. Arafah banyak bu pemahamannya. Kalau nggak salah 5. Saya lupa dan bukunya nggak saya bawa. Insya Allah di season berikutnya saya akan maknai Arafah itu 5 maknanya. Masih seru ya Bu ya. Tapi sudah setengah 12 Besti. Sampai jam berapa kita ngaji? Sampai setengah 12. Oke. Kita sepakati. Nanti termasuk ini kalau ada kurban yang pernah ucapan orang tua dan orang tuanya meninggal, itu jadi nazar. Lah nazar itu berarti kurban yang tidak boleh dimakan oleh dasar nasab turunan. Kalau nyamping nggak apa-apa makan, anak turunnya garis lurus nggak boleh makan. Kurban nazar. Pernah orang tua ngata, ini jadi kemana-mana. Sebenarnya kurban tuh banyak, luas banget Bu. Kan ada itu kadang orang tua itu pernah ngucap, tapi sampai meninggal belum terlaksana. Itu namanya kurban nazar. Pernah ngucap. Nanti kalau anak-anakku sudah lulus semua, umpama nih, pas ngucap nazar itu kita tahu. Dan kita yakin emak bapak kita tuh pernah ngucap itu. Kalau anak saya semuanya tuntas belajar kuliahnya, Allah berikan gampang rezekinya. Artinya lulus kuliah ditemuin rezekinya, kerja walaupun dimanapun lo ya, Allah tuntaskan pekerjaannya. Mama pengen nanti kurban, lo itu jatuhnya sudah nazar. Dan nazar apa namanya? Itu nazar motivasi. Bentuk nazar itu 2, ada lujaj, ada tabarrur. Ada lujaj, ada tabarrur. Itu nazar. Lujaj itu ada 3, tabarrur ada 2. Ternyata orang tua itu meninggal. Loh kita ini anaknya kudu nunaiin. Gitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Ya kalau tidak menunaikan itu kan nazar itu perjanjian kita di hadapan Allah. Kalau janji sama manusia perjanjian kita dengan hakul adami. Tapi tetap harus ditunaikan juga. Makanya karena pernah ngucap-ngucap yang rada-rada sensitif itu ditulis di buku. Kenapa Bu? Nanti kalau kita meninggal bukunya dibuka. Saya tuh punya buku. Isinya catatan orang nitip uang sama saya. Tanggungan saya yang harus saya tunaikan ke mereka. Kalau orang nitip uang ke saya kan berarti tanggungan saya ke dia. Saya ngucap sama bapak, sama suami saya, kalau aku meninggal buka itu buku. Kalau aku meninggal urusin semua tabunganku, semua ada uangnya. Saya lebihin, ratusan juta ada, saya lebihin uang saya. Semua orang yang pernah nitip uang ke saya, tulisannya ada di situ. Tunaikan semuanya. Kata bapak, kamu itu ngapain ngomong begitu? Nah, kita kan nggak tahu umur. Kadang ada kita itu punya utang tapi nggak ditulis, termasuk nazar. Orang yang gampang ngucap nazar, nggak dilaksanain, itu Allah akan turunkan kesulitan dalam hidup, dikurangi nikmatnya, dicabut nikmatnya, entah sakit-sakitan, entah sial mulu, dikasih balak mulu.
Kenapa? Jangan gampang nazar. Yang bagus gampang bersyukur. Nah, itu bagus. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Kalau nazar itu, Bu, kita pengen baik tapi ada syaratnya. Ngerti maksudnya? Memang jadi kurbah. Kurbah itu maksudnya mendekatkan kita dengan kebaikan. Tetapi kebaikan itu kudu ada syaratnya. Kalau bersyukur kebaikan itu tidak ada syaratnya, ya bersyukur aja, emang saya ngerasa nikmat. Tapi kalau nazar, lo kudu ada tendensi dulu. Paham ya Bu ya? Nanti saya bacain juga itu hadisnya masalah nazar itu, biar nggak gampang ucap. Karena perempuan yang sering begitu, karena banyak maunya sih. Yang sering nggak bisa nahan banyak maunya itu siapa? Perempuan. Yang banyak maunya siapa? Perempuan. Kadang laki-laki tuh banyak maunya tapi nggak suka ngucap, sukanya bertindak rasional. Kalau kita tuh banyak maunya, terus dikit-dikit diucapin baik. Nah ketika ngucap nggak kerasa. Ya, begitulah kita. Saya nggak ngomong saya, kita kaum perempuan. Sudah Ibu ya? Saya lanjut lagi masalah Arafah tadi. Lo yang banyak maunya siapa? Ayo Bu ngakuin. Di rumah yang merencanakan bla 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 itu bapaknya apa kita? Kita. Yang sering banyak khawatir sehingga banyak ngucap ini siapa? Kita. Karena banyak angan-angan tadi. Nah, gitu. Ibu mau nggak ngakuin lo, kenyataan kok. Saya dibilang salah ya terserah. Mau saya perempuan, artinya saya ngomong naluri saya sebagai perempuan. Saya tidak membedakan, tapi memang itu. Makanya kenapa disebut perempuan itu akalnya satu, nafsunya ya. Walaupun yang sering kepengen bapak-bapak itu nafsu berbeda. Oke, ini jadi kemana-mana ya. Jadi kalau kurban nazar tadi Bu, tidak boleh dimakan dia dan keturunan, garis turunnya. Tapi kalau saudara ipar itu kan nyamping, boleh makan. Termasuk akikah. Akikah itu ya kakeknya, ini kakek nih, garis nasab ya. Kakek, ibu bapaknya, nggak boleh. Tapi pamannya, bibinya, uaknya boleh, kan itu nyamping. Akikah kan anak. Berarti yang kalau jatuhnya akikah nazar sama kurban tadi, itu garis keturunan nasab ke atas. Wa furu'ihi, wa usulihi, asal usulnya. Kakeknya yang nggak boleh makan. Kakek dari mana? Ya dari bapak emaknya. Tapi uaknya, bibinya, iparnya ya boleh makan semua. Dan akikah yang nazar itu ndak boleh apa Bu? Ndak boleh nunggu besok. Harus habis seketika itu. Hari ini sembelih, hari ini habis. Ngerti maksud saya? Itu beda kalau sudah nazar itu. Dan nazar kurban itu begini salah satunya. Ibu geretin hewannya. Kadang-kadang Mbak, ibu ini. Terus umpama Bu Edi sama Bu Wit. Bu Wit, iya nih Bu Edi ngeliatin kambing nih. Mana kambing Bu Wit? No, ditunjuk, ngucap. Itu saya niatin buat kurban. Loh itu Bu Wit sudah nggak boleh makan kambingnya. Itu jatuhnya sudah nazar. Itu saya niatin untuk itu bukan nazar, tapi sudah niat. Jadi seluruhnya hewan kurban tak boleh dimakan. Beda kalau ibu ngucap nggak ada hewannya. Saya niat kurban kambing, tapi kambingnya nggak ada di depan mata dan nggak ibu nunjuk. Itu beda. Ngerti maksudnya? Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Nih, masalah kulit. Biasanya kulit hewan kurban
dikasih buat yang motong, nggak boleh. Ini hadisnya. Tegang terus ini. Sering kan? Palanya bawa aja. Kalau di saya nggak bisa, kepala dikelupas semua, kulit dikelupas semua, ususnya dicuci, babatnya dicuci, taruh di bak. Siapapun yang pengen nambah, no dagingnya ada, no apa, daleman ada, ambil sendiri sepuasnya. Beneran? Karena kalau kami membagi babat segala macam ditaruh, nanti ada orang yang malah ngata, ih dagingnya jadi bau begini. Jadi kalau untuk babat dalam-dalaman tuh saya, kecuali ati ya, kalau ati paru orang masih mau, tapi usus babat wala alihi yang berbau-bau itu dicuci sama panitia saya tuh, taruh di ember, saya abrakin, siapapun yang mau ambil. Kan nggak semua orang bisa ngolah. Itu caranya begitu. Kulit kami bakar, serat dibakar. Habis dibakar, dibagi. Terserah di rumah ibu, gosokin lagi, bukan digosok pakai apa itu? Setrikaan. Kadang kami jual yang uangnya itu digunakan buat nambahin kantong kresek. Berarti kembali lagi kepada tujuan untuk kurban. Bingung apa enggak ini? Tidak ada itu, karena yang nyembeli suami saya sendiri, dan kami tidak pernah ada harganya, malah kami ngeluarin lagi kalau ada kekurangan. All out pokoknya. Karena bagi saya dan suami, yang namanya momong masyarakat, baik, enak, buruk, asin, pahit, sampai asem banget, ditelan sendiri. Gitu. Tapi banyak asemnya, iya. Udah dibagi, ada bayang ngata. Kok aku nggak kebagian? Itu sudah berdasarkan hitungan RT, data RT valid. Satu RT nggak ada yang kurban, tetap saya bagi RT itu. Loh, penduduknya satu RT mama nih, ini gak kurban, itu masih minta jatah, tetap saya bagi. Ya asal ada, dikit-dikit kebagian. Kadang kerasa berat, kenapa? Tulangnya kita banyakin. Lah gimana lagi? Sampai panitia itu nggak boleh, Bu, ada yang ngumpetin daging itu nggak boleh. Itu ada yang bagian intel. Intel, panitia siapa yang ngumpetin? Karena pernah kejadian 3 tahun 4 tahun yang lalu, ini orang nggak pernah masuk panitia tiba-tiba muncul. Ini mohon maaf saya cerita apa adanya ya. Tapi kenyataan loh, ada orang yang rakus begitu, ada. Berbalut kebaikan loh, Bu. Sibuk kalau udah tanggal 10 bubar apa itu? Sholat duha, sholat Idul Adha. Sibuk bawa golok diungkal-ungkal, sibuk pokoknya. Padahal di antara model kebaikan yang dia perlihatkan, tersembunyi niat ngumpetin daging. Ayo ngaku, ada nggak yang begitu? Ada. Saya ini pengalaman, bukan pengamalan lagi, pengalaman. Sampai saya juga jadi Herman, bukan heran lagi. Itu orang di rumah nggak pernah makan daging apa ya? Segitu maruknya. Disembuhin, Bu, mentalnya, Bu. Kalau udah bantu itu ya udah, yang penting saya ngerasain daging. Kalau kurang nasi padang masih buka, kayak sekarang aja nggak bisa makan dah. Betul. Itu mental orang rakus itu. Itu ada, Bu, di panitia saya itu intel ada, Bu. Saya pasang intel. Jadi panitia ini anggota baru, sok peduli, sok ngatur, ngumpetin daging, Bu. Berapa kepel diumpetin, ditutupin bebatuan gitu. Jadi intelnya nggak pakai ngomong, dibongkar, dibalikin lagi dagingnya. Begitu yang ngumpetin merasa terancam ini ketahuan, dia cuman bisikin, nanti dibagi daging, aman, kebagian panitia. Jadi sebenarnya dia malu, tertampar.
Besoknya lagi dia nggak jadi panitia lagi tahun depan. Ya alhamdulillah, berarti udah malu dia. Itu kenyataan. Jadi kalau bisa di panitia itu ada intel, Bu. Ini pengalaman saya ya. Jadi intel ini dipasang, dan intel itu harus mukanya setebel apa, Bu? Tembok apa, Bu? Berlin. Kudu tebel, Bu, mukanya. Kenapa? Karena dia tegas, tapi tak perlu disiarin banyak orang. Ngerti maksud saya? Cukup dibisikin, dirangkul, ntar kebagian dagingnya, tapi dagingnya diambil. Malu dia nunduk, Bu. Nunduk. Nggak perlu kita ngomong, kamu ngambil ya gini, nggak usah. Nanti dibagi. Panitia ada. Ini saya ambil ya. Udah. Malu bener-bener. Kadang terus siangnya kagak nongol lagi dia. Tapi tetap kita bagi. Tahun depan nggak nongol dia. Itu cara halus lebih sopan. Ini saya cerita pengalaman, Bu. Daripada ibu cuma kasak kusuk. No, suka ngumpet ini. Ini saya ngomong cerita tidak ingin nambah-nambahin ya, memang 1001 kisah orang kurban itu ada. Ibu ya. Besti, 4 menit lagi sudah setengah 12. Apakah seindah ini kita ngaji? Oke, berarti Idul Adha, satu perempuan yang haid datang, dengerin khutbahnya, duduk. Ketika orang sedang sholat, perempuan yang haid duduk. Kalau di masjid berarti di teras paling luar. Selama orang sholat, dia baca takbir. Karena walaupun dia nggak sholat, sholat sama khutbah itu rukun. Itu rukun. Kalau bisa, bukan kalau bisa, ya harus berjalan beriringan. Paham ya, Bu ya? Ibu punya anak, punya mantu, ayo Neng, lagi head mah, sibuk dia scrollin TikTok, ngeliatin artis-artis ngeluarin sapi ini gitu ya. Daripada begitu ke masjid sono, baca takbir, tahmid, tahlil. Ya Bu ya? Dapat pahala. Ajak ke masjid, duduk di teras. Ketika orang sedang sholat, dia bertakbir terus. Itu amaliyah yang paling Allah sukai. Di saat orang haji sedang merampungkan tahallul pertama, tanggal 10. Nah, Nabi Ibrahim itu di tanggal 10 itu nyembelihnya. Yang disembelih siapa? Putranya. Tapi di Quran, di surah As-Saffat tadi, ketika Nabi Ibrahim tanggal 10 itu membawa putranya di gunung dekat lembah daerah Mina yang disebut Mina Qadim, bukan Mina Jadid, Mina Qadim. Dan itu dekat dengan rumah sakit yang ada di Mina. Nanti saya doakan ibu-ibu yang bisa umroh, saya doakan nanti di sana bisa menapak tilas sejarah dari milah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Syukur kalau bisa haji, semakin nikmat ketika ada di Mina, itu ibu merasakan getaran energi, karena kita faham Mina itu tempat saksi para nabi. 70 nabi itu singgah di situ. Di Mina itu ada satu masjid yang disinggahin 70 nabi. Di dekat Jumrah Aqobah. Tapi kalau orang umroh nggak bisa masuk di situ. Hanya orang yang bisa hajian yang bisa masuk. Tapi masjid itu sekarang dalam kondisi ditutup karena dijaga betul. Gitu. Itu masjid dilalui 70 nabi. Dan di Mina Qadim itu Mina batasan awal dulu, ditetapkan fatwanya awal dulu. Karena Mina itu ada batasan, Bu.
Kalau orang nggak mabit di Mina, itu berarti kena dam. Hajinya ini, wajib hajinya tidak terlaksana. Karena mabit itu wajib haji. Itu ilmu haji itu Masya Allah. Dan ternyata ini terkait dengan sejarah. Nabi Ibrahim itu Bu, di tanggal 10. Kenapa orang haji itu melempar jumrah namanya Aqobah? Bukan ula, wusta, bukan, tapi Aqobah. Karena di jumrah Aqobah itulah Nabi Ibrahim membuang sifat-sifat yang meragukan. Lah kita makanya melempar 7 batu itu melempar 7 sifat yang nempel pada diri kita. Di tanggal 10 kita yang gak haji, kita lempar semua. Apa Bu? Sifat rakus kita. Buktinya uang tadi ibu belanjakan hewan kurban. Ibu bagi-bagi buat orang. Berarti membuang sifat rakus. Pada dasarnya manusia itu rakus. Bayangin, daging dimakan, tumbuhan dimakan. Sampai rumput kata orang, itu obat. Ya diembat juga. Betul? Hewan aja, itu karnivora, kita ini omnivora Bu. Apa baik dimakan. Lah kalau batu ada empuknya juga dimakan sama kita. Sakingan batu kagak empuk. Ya Bu ya. Lah sifat buruknya manusia itu ya salah satunya tadi rakus. Ya Allah udah setengah 12 udah. Puyeng saya udah, siapa yang mau nanya? Sok atuh. Ini ngaji nggak kerasa apa gimana sih Bu? Nggak kerasa? Lah saya kerasa Bu 1 jam. Bener ini nggak kerasa? Oh Masya Allah. Boleh, siapa yang mau nanya? Hari Jumat, hari Arafah, yang ketiga hari Nahar. Nahar itu 10, 11, 12, 13. Itu hari mulia, termasuk hari disuruh makan daging. Gak cuman buat perut kita, perut tetangga, saudara yang jauh. Bagi, jangan kemaruk. Bukan diumpetin, tapi dirasakan bersama. Yang terakhir Idul Fitri. Kan tadi Idul Adha, hari Nahar. Hari Nahar itu Idul Adha itu 10, 11, 12, 13 itu hari Nahar. Idul Adha itu ya hari Nahar ini. Baru yang keempat hari raya Idul. Bingung apa enggak ini ya? Saya ulang. Innallaha ta'ala qad ikhtara arba'atan minal ayam, bukan ayam fried chicken, bukan ayam goreng, ayam dari kata yaum. Bu, 4 hari yang Allah pilih. Ini spesial. Pertama hari kedua hari Arafah, ketiga hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu berarti sholat apa? Ya berarti Idul Adha udah masuk hari Nahar. Bingung? Sudah nggak bingung? Baru tanggal 1 Idul Fitri. Makanya kenapa sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri itu sholat sunnah paling unggul di antara sholat tahajud, sholat bingung? Dan nanti selama hari Nahar, ba'da sholat apapun takbir. Contoh, sholat duhur qabliyah dulu 4, sholat duhur 4, sholat ba'diyah 2 kan. Habis sholat duhur sebelum ba'diyah itu sunnah afdolnya harus wirid dulu. Wirid selama bulan Zulhijjah
tanggal 10 hari nahar tadi, 10, 11, 12, 13, wiridnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baca terus. Karena dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu hari nahar, di mana masih banyak orang yang nyembelih hewan kurban. Sholat sunnah, sholat wajib baca. Bingung apa enggak sih? Hari nahar. Hari nahar, fasholli lirabbika wanhar. Dan berkurbanlah. Berarti hari nahar itu hari di mana orang menunaikan dan di mana hari kita harus apa yang dimakan? Daging hewan. Nah, biar dapat Ibu nyambung apa enggak ini? Kan pandangan matamu sungguh tegang sekali. Ini tegang merasakan lapar atau apa ini? Kalau baca itu 3, baca takbirnya 3, terus Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ilahi ya rabbi anta maulana, subhanallah 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 subhanallah. Udah langsung begitu Besti. Nikmat ya begini ya. Udah setengah 12 lebih. Dah. Sekarang zikiran. Saya ajarin zikir Nabi Musa. Zikir Nabi Musa. Ini Nabi Musa baca, Allah berikan, wa wa'adna Musa 30 yauman 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi. Itu ada di surah Al-A'raf juz 9 pojok ke-8 baris ke-4 sebelah bawah. Biar kayak Ustadz Adi Hidayat. Tapi ini bukan Ustadz, tapi Ustadzah Iftitah. Ibu, Nabi Musa itu disuruh uzlah riyadhah 30 hari. Pas sudah 30 hari, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa berkata langsung, bisa ngobrol sama Allah. Loh, Allah itu mengijazahkan doa zikir ini. Dibaca dari kemarin pas malam Senin. Sampai kapan? Sampai tanggal 10. Tapi kalau ibu mau ya sampai tanggal 13. Top. Bunyi zikirnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau mau saya baca 5-5-nya, saya takut emak-emak pusing. Mending saya pilih 1. Oke? Di antara 5 saya milih 1. Karena zikirnya tuh 5. Tapi saya pilih zikir yang paling cepat dihafal. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Ahadun samad. Ahadun samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir ini boleh dibaca sedang haid, sedang junub, sedang apa baik. Kan ini zikir. Saya ulang lagi. Nanti doanya ini aja cukup, kita baca 3 kali kelar ngaji. Ya? Ya, perut udah kelaparan, keroncongan, kucing sudah berkeliaran. Jangan sampai kalah gercep sama kucing. Saya baca, ibu ikutin. Saya baca, ibu ikutin, baru ibu sendiri. Ya, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Ahadun samad. Ahadun samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira Bu bisa? Jadi boleh dibacanya kalau diwasalkan begini. Jangan gini, ahadun somad lam yalid. Salah, no. Kalau no, Ibu jawab syududu. Karena Mama Gufron syududu. Ali, Asma, Sya, itu Mama Gufron. Ya Bu ya? Bahasa Mama Gufron syududu. No. Ibu, ya baca. Nanti gini, kalau diwasalkan begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cepat banget. Kalau dari awal, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu hihi, bukan hihihi, bukan hahaha, tapi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu ahadun. Oke, para besti. Tapi paling enak itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samad sampai terakhir. Ahadun samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Insyaallah Allah ridho sama kita. Kalau ditanya fadilahnya, Allah kuatkan iman tauhid kita. Kalau dikuatkan berarti Ibu bakalan dikasih rasa syukur luar biasa. Tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan kekurangan. Ibu ya? Paham? Dah, yuk baca bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Asyhadu 3 kali selesai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satunya tadi ada yang masih nanya terus, kenapa sih nggak boleh dipotong bulu kuku? Karena semua yang nempel di badan kita ini punya hak untuk dibersihkan. Berarti dosa apapun nanti, kenapa tidak boleh dipotong? Berarti kita dalam posisi kita menyempurnakan semua yang ada di tubuh kita, sehingga tidak ada satupun anggota tubuh kita yang terlewat. Faham ya Bu ya? Jadi kalau bisa tidak dipotong itu apa? Berarti fadilahnya dari ujung rambut, ujung kuku kita semua, dari jari sampai kaki, semua haknya akan terlaksana. Maka lebih afdol tidak dipotong rambutnya, tidak dipotong kukunya, tidak dicabut perbuluannya. Maksimal Allah akan berikan untuk kita. Amin Allahumma. Sudah ya, sudah saya jawab ya. Kalau belum bisa baca Quran, boleh ke umroh. Saya berapa kali membersamai orang umroh tapi belum bisa baca Quran. Sepulang umroh jadi rajin belajar baca Quran. Alhamdulillah, justru pulang umroh Allah berikan banyak hidayah dan kebaikan. Jadi tidak ada istilah aturan orang umroh harus pintar baca Quran. Karena umroh itu panggilan, kemampuan, kesiapan. Justru pulang umroh akhirnya banyak kebaikan. Kita doa tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.